Tidak semua mimpi datang dengan jalan yang mudah. Kadang, sebuah mimpi justru dimulai dari tantangan paling berat. Dan hari itu akhirnya datang. Drawing AFC Asian Cup 2027 resmi diumumkan. Indonesia masuk ke grup yang langsung membuat banyak orang terdiam. Jepang, Qatar, Thailand, tiga lawan, tiga tantangan. Dan mungkin ujian terbesar dalam sejarah generasi baru Timnas Indonesia. Banyak orang menyebutnya grup neraka. Namun pertanyaan sebenarnya bukan seberapa berat grup ini, tetapi apakah Indonesia akhirnya siap menghadapi level sepak bola Asia yang sesungguhnya? Karena untuk pertama kalinya, Indonesia tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Mereka datang dengan mimpi yang jauh lebih besar. Ketika nama Indonesia muncul di grup F, reaksi langsung bermunculan. Sebagian pesimis, sebagian realistis, sebagian lagi mulai percaya. Karena jika melihat ke belakang, Indonesia bukan lagi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Dulu, timnas Indonesia sering datang ke turnamen besar hanya dengan harapan sederhana. Jangan kalah terlalu banyak. Namun sekarang, mentalitas itu perlahan berubah. Indonesia mulai bermain lebih berani, lebih agresif, lebih percaya diri. Dan perubahan itu mulai terlihat. Tetapi Asian Cup bukan AFF. Ini level yang berbeda, tempo lebih cepat, tekanan lebih besar, kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Dan disinilah pertanyaan besar itu muncul. Apakah Indonesia benar-benar siap? Mari mulai dari lawan pertama, Jepang. Tim yang selama bertahun-tahun menjadi simbol sepak bola modern Asia. Mereka bukan hanya kuat, mereka konsisten. Dan itulah hal paling menakutkan. Jepang memiliki sistem yang dibangun selama puluhan tahun. Akademi, liga, pembinaan, disiplin. Semuanya berjalan seperti mesin. Hari ini, banyak pemain Jepang bermain di Eropa. Mereka terbiasa menghadapi tekanan level tertinggi. Kecepatan permainan mereka luar biasa. Transisi cepat, pergerakan tanpa bola, disiplin posisi. Dan yang paling berbahaya, Jepang jarang panik. Mereka bisa mengontrol pertandingan bahkan tanpa bola. Bagi Indonesia, melawan Jepang bukan hanya soal bertahan, tetapi soal bertahan secara cerdas. Karena satu kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi gol. Namun, Indonesia juga punya sesuatu. Kecepatan, semangat, tekanan supporter, dan dalam sepak bola, kadang itu cukup untuk menciptakan kejutan. Tetapi untuk mengalahkan Jepang, Indonesia membutuhkan pertandingan sempurna, nyaris tanpa kesalahan, dan itu sangat sulit. Namun bukan berarti mustahil, karena sejarah sepak bola selalu punya satu hal.
kejutan. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu menciptakan malam bersejarah itu? Jika Jepang adalah simbol konsistensi, Qatar adalah simbol ambisi. Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar berubah sangat cepat. Mereka membangun fasilitas, mereka membangun akademi, mereka membangun identitas, dan hasilnya mulai terlihat. Qatar berhasil menjadi juara Asia. Bukan sekali, tetapi 2 kali. Mereka memiliki pemain dengan teknik tinggi, cepat, tenang, dan sangat efektif. Namun kekuatan terbesar Qatar bukan hanya kualitas pemain, melainkan chemistry. Banyak pemain mereka bermain bersama dalam waktu lama. Mereka memahami satu sama lain, dan itu membuat permainan Qatar terlihat sangat terorganisir. Bagi Indonesia, melawan Qatar akan menjadi ujian mental, karena Qatar tahu bagaimana mengontrol emosi pertandingan. Mereka bisa membuat lawan frustrasi, bisa membuat lawan kehilangan fokus, dan ketika itu terjadi, Qatar menghukum. Namun Indonesia punya peluang. Karena Qatar kadang kesulitan menghadapi tim yang bermain agresif dan penuh energi. Jika Indonesia mampu menekan sejak awal, memanfaatkan atmosfer stadion, dan bermain tanpa rasa takut, Indonesia bisa menciptakan masalah untuk Qatar. Namun sekali lagi, kesalahan kecil tidak boleh terjadi. Karena di level ini, semua tim tahu cara menghukum kesalahan. Dan kemudian, ada Thailand. Lawan yang terasa paling dekat. Tetapi justru karena itu, pertandingan ini bisa menjadi yang paling emosional. Thailand selama bertahun-tahun dikenal sebagai Raja Asia Tenggara. Mereka memiliki pengalaman, tradisi, dan mentalitas menang. Banyak pemain Thailand bermain dengan teknik yang sangat baik. Mereka nyaman menguasai bola, dan mereka sangat sabar. Namun berbeda dengan Jepang dan Qatar, Indonesia memahami Thailand. Indonesia tahu cara mereka bermain, dan Thailand juga tahu Indonesia sekarang jauh lebih berbahaya. Inilah pertandingan yang paling realistis untuk dimenangkan. Namun, justru karena itu, tekanannya akan sangat besar. Karena pertandingan ini bukan sekedar soal poin. Ini soal harga diri Asia Tenggara. Jika Indonesia menang, itu akan menjadi pesan besar bahwa kekuatan Asia Tenggara mulai berubah. Namun jika kalah, keraguan akan kembali muncul. Dan itulah yang membuat laga ini sangat penting. Untuk bertahan di grup seperti ini, Indonesia tidak bisa bermain seperti biasanya. Mereka harus berkembang, lebih disiplin, lebih tenang, lebih dewasa. Karena melawan tim besar, emosi saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan struktur, pertahanan yang rapi, transisi cepat, dan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, kedalaman skuad juga menjadi penting. Turnamen panjang membutuhkan rotasi, dan disinilah peran pemain muda serta diaspora akan diuji. Mereka bukan hanya tambahan, mereka adalah bagian penting dari evolusi timnas Indonesia. Namun, ada satu hal lagi yang mungkin menjadi pembeda, mentalitas. Karena tim besar bukan hanya menang karena kualitas, tetapi karena mereka percaya bahwa mereka bisa menang.
Dan Indonesia perlahan mulai memiliki keyakinan itu. Ada satu hal yang tidak bisa diukur statistik. Supporter. Indonesia memiliki salah satu fanbase terbesar di Asia. Dan ketika stadion penuh merah putih, suasana bisa berubah menjadi tekanan luar biasa. Lagu kebangsaan, sorakan, drum, teriakan, semua itu menciptakan energi. Dan energi itu bisa mengubah pertandingan. Banyak tim mulai menyadari, bermain melawan Indonesia tidak lagi nyaman karena atmosfernya berbeda. Dan jika pemain Indonesia mampu mengubah energi itu menjadi kepercayaan diri, Indonesia bisa menjadi tim yang sangat berbahaya. Mari bicara realistis. Bisakah Indonesia menjadi juara grup? Sangat sulit. Namun sepak bola tidak selalu berjalan sesuai prediksi. Target paling realistis adalah bersaing untuk posisi ketiga terbaik. Dan untuk melakukannya, Indonesia wajib mendapatkan poin, minimal dari Thailand. Dan jika mampu mencuri hasil dari Jepang atau Qatar, semuanya bisa berubah. Karena di turnamen besar, seringkali satu hasil mengejutkan saja sudah cukup untuk mengubah sejarah. Asian Cup 2027 mungkin akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi timnas Indonesia. Namun terkadang, sebuah tim besar lahir justru dari tantangan besar. Dan mungkin inilah momen itu. Momen ketika Indonesia akhirnya dipaksa menghadapi level Asia yang sebenarnya. Bukan untuk bertahan, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka pantas berada di sana. Perjalanan ini mungkin belum sempurna, namun satu hal mulai terlihat jelas. Indonesia tidak lagi datang hanya untuk menjadi pelengkap. Mereka datang untuk bertarung. Dan mungkin Asia mulai menyadarinya.